Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat, ketemu lagi dengan saya Bedar Muro. Kali ini masih membahas tentang buku dahsyatnya istighfar. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la taraynahum inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sadaqallahul adzim. Quran yang saya baca tadi adalah Quran surat 7 ayat 27. Angka yang luar biasa lagi, 727. Yang artinya dalam buku yang saya susun ini, yang artinya sama dengan dalam mushaf Al-Quran. Sahabat nanti bisa membaca di Quran surat 7 ini. Yang artinya, ya Bani Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkannya dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran surat 27 dari Quran surat Al-A'raf. Al-A'raf adalah tempat yang tinggi, tempatnya orang-orang yang tidak masuk surga juga tidak masuk neraka, karena amal ibadah mereka antara dosa dan pahala itu seimbang. Itu tempat Al-A'raf. Dari ayat yang saya baca ini Allah mengisyaratkan pada kita. Yang pertama, bahwa tempat kita ini nanti harus sama dengan tempat ibu bapak kita pendahulu, yaitu Nabi Adam alaihissalam, yaitu jannah surga. Yang kedua, setan itu fungsinya membisikkan ke dalam hati manusia untuk ingkar pada Allah, karena memang setan itu pada saat dikutuk meminta izin pada Allah untuk menggoda anak keturunan Bani Adam dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah, untuk digelincirkan untuk tidak ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengizinkan itu. Tetapi Allah juga memberi wanti-wanti atau isyarat bahwa orang-orang yang tidak bisa digoda oleh setan itu adalah orang-orang yang mukhlisin lahuddin, orang-orang yang ikhlas kembali ke orang yang mukhlisin. Karena derajat yang paling tinggi adalah derajat orang-orang yang ikhlas ini. Di sini disebutkan, jangan sekali-kali kamu dapat ditipu. Artinya apa? Bahwa tugas setan itu adalah membisikkan untuk tidak ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian, kalau orang-orang beriman itu melihat konteks ini, maka dia semakin yakin bahwa setan tidak akan mampu menggoda manusia apabila dia beriman dan bermukhlis dan ikhlas. Mukhlis menggodanya dengan apa? Dengan dalam Quran surat Ali Imran disebutkan di sini di ayat 15, dengan perempuan-perempuan, kenikmatan-kenikmatan duniawi, dengan banyaknya anak, dengan hewan kuda pilihan, dengan sawah ladang, dengan harta yang bertumpuk-tumpuk dari emas dan perak. Itu dalam Quran surat Ali Imran 14, silakan sahabat semua
dibaca itu sudah disampaikan dalam episode yang lalu. Dan Allah sudah mewanti-wanti kepada manusia bahwa setan dan kawan-kawannya itu bisa melihat kita manusia dari tempat manapun yang kita tidak tahu. Entah itu di balik dinding kita, entah itu di balik kita, di belakang kita, entah itu di atas kita, entah itu dia tabir dimanapun dia bisa melihat kita untuk melengahkan kita. Nah ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Tapi sebelum apa yang harus kita lakukan, ini saya bacakan dulu bahwa mereka berbantah-bantah. Artinya setan dan pengikut-pengikutnya itu saling berbantah-bantah. Dalam Quran surah 7, masih dalam Quran surat yang sama 38 sampai 41, yang artinya panjang sekali, saya bacakan. Allah berfirman, masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap suatu umat masuk ke dalam neraka, dia mengutuk kawannya, menyesatkannya. Sehingga apabila mereka masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu, ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami, sebab ia datanglah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka. Allah berfirman, masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui. Ayat berikutnya, dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah siksa mereka karena perbuatan yang telah kamu lakukan. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-sekali tidak akan dibukakan kepada mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga, sehingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Mereka mempunyai tempat tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Ini mereka berbantah-bantahan. Setan yang terdahulu masuk itu membantah bahwa dia menyesatkan manusia, karena dia tugasnya membisikkan manusia untuk berbuat jahat, untuk berbuat ingkar, untuk berbuat dosa. Setan juga menyatakan dalam ayat yang lain bahwa dia tugasnya yang menyesatkan. Selebihnya adalah kesesatan manusia karena mengikuti hawa nafsunya. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita termasuk orang-orang yang mukhlisin Allahuddin, yang tidak bisa digoda oleh setan laknat ini. Jadi mari bersama-sama bergandengan tangan untuk saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling mengingatkan ke mau'izatul hasanah, jalan-jalan kebaikan. Jadi tugas kita dakwah untuk membawa mereka, saudara-saudara kita umat Islam, untuk datang ke masjid, untuk beribadah di masjid, untuk menggali ilmu agama di masjid dan dimanapun saja berada. Jadi kembali ke masjid, berjamaah di masjid dan sebagainya, selalu masjid lagi. Baik, terima kasih. Semoga yang sedikit ini membuat kita semakin yakin dan waspada bahwa kita ini selalu diintai oleh setan dan kawan-kawannya dari jin dan manusia, baik dari tempat yang tidak terlihat maupun dari tempat yang terlihat oleh manusia. Jadi mari bersama-sama, dan Allah sudah menggaransi bahwa orang-orang yang mukhlis itu tidak akan terpikat oleh rayaan setan dengan duniawi. Jadi mari kita bersama-sama masuk surga seperti Bapak Ibu kita, pendahulu kita Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa, berharap bersama-sama nanti masuk surga bersama para nabi, para siddiqin, dan para aulia. Dan akhirnya semoga kita juga bisa berdekatan dengan Rasulullah SAW di surga nanti. Allahumma amin. Terima kasih. Semoga kita bersama masuk surga. Allahumma amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.